selesai semua sekarang saya sampaikan. Ya, jadi langsung nanti tinggal masuk pada saat UAS. Tapi kalau misalkan nanti perlu contoh-contoh khususnya untuk penulisan manuskrip, bisa nanti sebagian lagi disampaikan pada kuliah setelah libur Lebaran ya. Ya, karena tanggal 27 itu harus sudah masuk lagi ya. Oke. Saya akan menyampaikan bagaimana tata cara pembuatan poster. Poster ini wajib Anda buat sebelum sidang. Jadi begitu Anda sudah masuk ke acara kolokium, Anda harus sudah memasang poster ini. Ya, posternya dibuat ukuran kertas A1. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ukuran kertas A1 itu terbatas. Tapi dengan keterbatasan lahan di kertas, kita harus bisa menayangkan, kita harus bisa memaparkan keseluruhan apa yang Anda kerjakan. Tugas akhir Anda dalam bentuk skripsi, Anda buat skripsinya tuh kan tebal, beberapa halaman, mungkin 60, 70, 80 tergantung. Bisa segala macam disajikan. Tapi dalam bentuk poster, Anda terbatas sekali penyajiannya, tidak akan serinci apa yang Anda tulis di skripsi sebagai laporan tugas akhir. Tapi meskipun dengan lahan yang terbatas, orang yang baca bisa paham dan mengerti apa judul penelitian yang Anda lakukan. Ya, kemudian apa yang Anda peroleh. Ringkas tapi sistematik, informatif. Informasinya jelas. Jadi informasinya jelas pada pembaca yang memungkinkan mengetahui persis apa yang Anda tulis, apa yang Anda kerjakan. Nah, sekali lagi ukuran kertasnya A1. Judul tentu sesuai dengan judul tugas akhir Anda. Ya, sama dengan apa yang ditulis di skripsi, semuanya huruf besar. Jumlahnya suku kata atau kata yang dibentuk untuk judul tersebut tentu terbatas. 20 sampai 22 kata itu, ini bukan suku kata ya, kata itu merupakan suatu hal yang dirasa cukup untuk menyampaikan penelitian yang Anda kerjakan. Jadi perhatikan judul yang ada di poster persis sama dengan apa yang Anda tulis di skripsi tugas akhir Anda. Ya, huruf besar semua kecuali bahasa Latin seperti yang apa yang saya sampaikan. Nama-nama spesies tanaman, spesies mikroorganisme, hanya huruf awalnya saja yang besar. Contoh mikroorganisme yang sesuai dengan penelitian Anda mungkin menggunakan Rhizopus oligosporus gitu lah ya. Itu nama kapang yang Anda gunakan. Hanya R-nya saja dan ditulis italik miring. Kenapa? Karena berasal dari bahasa asing. Sekali lagi, saya mengulang apa yang sudah saya sampaikan di tata cara penulisan skripsi ya, bahwa semua apapun yang Anda tulis berasal dari bahasa asing. Bahasa asing bukan hanya bahasa Inggris, tapi boleh jadi dari bahasa Belanda, bahasa Latin, seperti apa yang saya sampaikan barusan, ya, katakanlah Rhizosporus oligosporus, Neurospora cytophila, Escherichia coli, Aspergillus papus, itu nama-nama Latin yang Anda harus tulis hanya huruf awalnya saja. Jadi Escherichia coli hanya E-nya. Coli-nya itu kata yang kedua itu kecil. Ya, jadi hanya huruf awalnya saja yang besar. Saya kira jelas ya.
dan tidak ada singkatan dan rumus kimia sama seperti deskripsi Anda. Ya, misalkan penggunaan H2SO4 bla 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 bla, itu nggak boleh. Jadi penggunaan asam sulfat. Analisis logam berat Mg, Hg, Hg itu nggak bisa demikian. Tapi analisis logam berat ya, emas, tembaga, gitu. Jadi jangan ditulis rumus kimianya tanpa singkatan. Singkatan boleh ditulis dengan memaparkan arti singkatan itu. Misal, ya, penggunaan kontras agent untuk analisis kanker menggunakan magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imagingnya boleh Anda singkat menjadi MRI setelah Anda menulis magnetic resonance imaging dalam kurung MRI. Jadi jangan Anda tulis singkatan MRI tanpa ada penjelasan tulisan magnetic resonance imaging, dan menulis magnetic resonance imagingnya harus miring karena berasal dari bahasa Inggris, sementara singkatannya tetap tegak. Oke, perhatikan baik-baik ini. Di bawah judul utama, nama penulis lengkap ditulis tanpa gelar. Pembimbing utama ditulis paling ujung. Ya, perhatikan, tanpa gelar. Anda dibimbing oleh Prof. Unang Supratman. Cukup ditulis di poster Unang Supratman. Jadi nama Anda, misalkan Nadia Komaneci, nama Anda tulis silakan. Pembimbing, pendampingnya, misalkan Eis Julaiha tanpa doktor. Ya, pembimbing utamanya misalkan Unang Supratman tanpa profesor. Sebelum nama pembimbing utama pakai tanda kata sambung dan. Dan itu bisa digantikan dengan lambang, gitu ya. Dan Unang Supratman. Jadi sebelum nama pembimbing utama yang ditulis paling ujung ada kata sambung dan pakai lambang. Nah, di bawah nama penulis ditulis alamat masing-masing. Misalkan Anda dari Laboratorium Kimia Organik, tulis Laboratorium Kimia Organik, ya, Departemen Kimia FMIPA Unpad, gitu. Jadi jelas, jurusan, fakultas atau universitas institusi. Jadi masing-masing ditulis di bawah nama. Ya, misal Anda bekerja di lab kimia fisik, maka Laboratorium Kimia Fisik, ya, Departemen Kimia FMIPA Universitas Pajajaran, gitu ya. Apa yang Anda tulis. Nah, berikutnya tentu ketemu abstrak. Biasanya ya, poster-poster yang diminta oleh yang di luar kimia ini setelah abstrak ada pendahuluan. Setelah abstrak biasanya. Silahkan ikuti kalau misalkan Anda ikut sesi poster di UGM. Ya, perhatikan yang diminta pembuatan posternya. Jangan ikut yang kimia Unpad. Karena di kimia Unpad ini setelah abstrak tidak ada pendahuluan. Karena di abstrak sudah ada pendahuluannya. Perhatikan, saya sudah memberi pembelajaran pada Anda semua bahwa abstrak itu ada pendahuluan. Pokok bahasan 1-2 kalimat. Ini cukup ini. Ada 2, 3, atau mungkin tergantung esensi bisa jadi 4 kalimat. Dan pendahuluan ini sudah cukup memberi gambaran apa yang melatar belakangi dan kenapa Anda melakukan penelitian tersebut. Jadi, menurut hemat kami, di poster itu setelah abstrak yang di dalamnya mengandung pendahuluan, tidak perlu lagi nanti setelah abstrak itu ada pendahuluan. Tapi,
kadang-kadang poster yang diminta oleh kecuali prodi kimia ini, misalkan ikut sesi poster, ada event konferensi atau seminar di Semarang, UNESA misalkan, atau di Jakarta, di UI atau di IPB, dan mensyaratkan setelah abstrak ada pendahuluan. Ikuti silakan beberapa paragraf yang menyangkut pendahuluan. Tapi di sini poster Anda tidak perlu lagi setelah abstrak ada pendahuluan. Langsung. Kenapa? Jadi setelah abstrak itu nanti ke metode aja. Gitu. Karena di dalam abstrak Anda sudah menyampaikan pokok bahasan yang menjadi pendahuluan, yang menjadi alasan kenapa penelitian Anda lakukan, dan tentu sesuai dengan abstrak deskripsi Anda. Jadi pada dasarnya abstrak yang di poster Anda itu adalah copy paste dari skripsi Anda. Harus sama. Ya, skripsi Anda abstraknya berapa kalimat, berapa kata akan sama dengan apa yang dipaparkan di poster yang nanti dipasang di dinding-dinding koridor sebelum Anda sidang. Ya, jadi pada saat Anda seminar atau kolokium, seminar tugas akhir penelitian yang kita sebut kolokium, itu sudah Anda siapkan dan dipasang sebelum sidang, itu harus sudah ada. Ya, harus sudah terpasang. Dan tentu ini juga abstrak sama dengan apa yang sudah saya sampaikan pada saat memberi pembelajaran pembuatan skripsi. Ada tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil. Dan ya, dilengkapi dengan kata kunci. Jadi bila perlunya itu sangat-sangat perlu jadi di sini. Jadi bukan hanya sekedar bila perlu, ini merupakan suatu kewajiban bahwa di bawah abstrak harus ada kata kunci. Silakan 3 sampai 4 kata kunci yang tentu saja sama dengan abstrak skripsi Anda. Nah, metode penelitian dalam bentuk bagan alir. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan, di ujung bagian bab 3 ya, bahan dan metode penelitian Anda ada bagan alir. Dan pada prinsipnya bagan alir itu ya usahakan menjadi satu bagan alir utama yang memaparkan proses penelitian Anda dari awal persiapan sampai ke bagian akhir. Ya, itu jadi jangan tiap prosedur banyak. Sekarang saya masih baca deskripsi yang ada di perpustakaan, bagan alir itu sampai ada 4 sampai ada 5 bagan alir. Kurang bagus ya, tiap prosedur di bagian narasi dibuat bagan alirnya. Bagan alir itu yang bagus cukup 1, tapi mencakup keseluruhan aspek kerja, mencakup keseluruhan prosedur yang dikerjakan. Mulai dari persiapan sampel sampai mungkin karakterisasi dan mungkin sampai analisis ya, struktur. Jadi hanya satu bagan alir yang nanti ada di poster Anda, dan itu pun deskripsi bagus, bagan alirnya itu cuma 1 di ujung itu. Tidak setiap prosedur dibuat bagan alir. Gitu. Kalau Anda lihat seminar, kolokium itu bagan alirnya itu setiap prosedur di bagan alir. Kalau untuk presentasi silakan saja untuk mempersingkatnya. Tapi sajian nanti di sini perhatikan bagan alir dengan mengikuti tata cara pembuatan bagan alir yang memenuhi kriteria standar pengurusan. Bedakan mana proses dan mana hasil proses. Ya, ini saya sudah tanyakan di ujian KIE Anda. Ada yang bagus jawabannya. Ya, proses hasil prosesnya jelas. Ada yang masih belum paham dan tidak bisa membedakan mana proses dan mana hasil proses. Tolong perhatikan, harus benar ya di poster yang Anda buat. Oke, singkat, pakai kalimat pasif, sistematik, padat, dan jelas. Jadi prosedurnya ditaruh di bagian samping dari bagan alir dan dibuat singkat tapi kalimat pasif, jangan kalimat perintah. Misal,
panaskan pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, itu kalimat perintah, tidak boleh itu. Dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius. Saya kira udah saya jelaskan ya di penulisan skripsi. Kalimat pasif yang tentunya kita kenali dengan awalan dipanaskan, ditimbang sebanyak 5 gram sampel. Jangan timbang 5 gram sampel, itu kalimat perintah. Tapi ditimbang, kemudian dipanaskan, kemudian diencerkan, ditambahkan dengan pelarut apa, bla 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 gitu loh ya. Saya kira sudah cukup paham Anda. Sistematik, padat, dan jelas. Oke, berikutnya hasil penelitian tentu banyak hasil yang Anda ingin paparkan di poster, tapi lahannya kan terbatas. Hasil-hasil utama saja, misal Anda di organik, bangga Anda mendapatkan struktur baru, silahkan strukturnya sampaikan. Ya, tidak perlu lagi semua elusidasi struktur data NMR, data MS, data semuanya tumplok-blok sampai ke kurva baku masuk, tidak. Bagian utama saja. Kalau misalkan menyangkut senyawa baru, strukturnya silahkan. BM-nya misalkan struktur baru Anda itu 147. Nah, silahkan sayangkan MS-nya. Jadi yang utama saja gitu loh ya. Yang merupakan gambar atau tabel hasil utama yang tentunya tidak bisa secara rinci seperti yang tercantum di skripsi laporan tugas akhir Anda. Nah, jadi dengan demikian tidak perlu semua hasil yang banyak Anda peroleh itu ditampilkan, tapi pilih yang paling utama. Kesimpulan tentu akan sama dengan apa yang Anda tulis di skripsi. Dan ini merupakan resume dari hasil penelitian yang diperoleh. Boleh jadi berupa narasi atau poin-poin tergantung dari identifikasi masalahnya. Boleh jadi Anda ya memaparkan atau menulis identifikasi masalah dalam bentuk poin-poin. Identifikasi masalah 1, 2, 3. Nah, itu poin. Maka kesimpulannya pun harus diselaraskan dan menjawab identifikasi masalah. Tapi boleh jadi pembimbing Anda lebih senang ya bahwa dalam bentuk narasi. Jadi tidak dalam bentuk poin-poin, tapi tentu mencakup keseluruhan aspek. Contoh, adapun yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini apa ya, jadi bukan dalam bentuk poin-poin ya, apa jenis struktur senyawa yang memiliki aktivitas anti malaria, kemudian bagaimana aktivitasnya serta bagaimana karakterisasi dari senyawa aktif tersebut. Tuh kan narasi. Maka kesimpulannya juga harus dalam bentuk narasi, tapi yang paling bagus itu dalam bentuk poin-poin karena jelas ya. Poin identifikasi masalah 1, 2, 3 dan tujuan penelitiannya juga pasti harus sinkron 1, 2, 3 karena metode yang akan dilaksanakan sesuai dengan identifikasi masalah. Maka jawaban dari hasil penelitian nanti memunculkan kesimpulan 1, 2, 3 menjawab identifikasi masalah 1, 2, 3. Saya kira nggak usah saya ulangi lagi, udah cukup jelas di penerangan skripsi yang lalu. Gunakan kalimat yang padat, ringkas, dan jelas, tidak perlu bertele-tele. Dan kemudian tentu ditutup oleh daftar pustaka. Sama persis seperti apa yang sudah saya paparkan. Tata cara penulisan. Perhatikan Harvard System. Dan Anda sekarang saya mengajarkan berbagai variasi sistem atau style atau gaya penulisan pustaka atau citasi. Ya, perhatikan Harvard System itu sebetulnya banyak varian. Apa, kemudian MLA, apa itu? Ya, American Physiology Association itu varian dari Harvard, mirip gitu ya, dengan Harvard. MLA juga mirip dengan varian Harvard. Silakan. Tapi ada
sistem atau style atau gaya lain, ya, yang biasanya diminta oleh jurnal-jurnal, artikel-artikel. Ya, jarang tesis, skripsi atau disertasi menggunakan Chicago atau Vancouver sistem penomoran. Nanti akan saya jelaskan karena ini setelah ini kuliah mengenai artikel. Ya, Harvard System Anda sudah tahu ada beberapa hal yang memungkinkan banyak variasi. Bisa tahunnya di tengah setelah nama penulis pakai kurung, bisa tidak pakai kurung, tapi tolong dijaga konsistensi. Bisa Harvard System ini tahunnya itu di ujung, seperti Modern Language Association yang kita singkat MLA, itu varian dari Harvard. Tahunnya itu ditaruh di ujung. Nah, yuk kita tahun disimpan setelah nama penulis, ya, tanpa kurung. Itu Harvard System. Ya, dan tahun di tengah pakai kurung, tahun di tengah setelah nama penulis pakai kurung itu varian Harvard System juga. Lebih dikenal dengan APA System. Ya, American Psychology Association itu menggunakan varian Harvard System itu. Nanti akan saya sampaikan beberapa jenis lain yang tentunya meskipun tidak Anda gunakan deskripsi Anda karena Harvard yang sudah saya sampaikan contoh-contohnya, ya. Nah, deskripsi mungkin pustaka Anda lebih dari 20, bahkan boleh jadi lebih dari 30. Di sini hanya pustaka utama saja. Ya, hanya 2-3 pustaka yang menunjang dan merupakan pustaka-pustaka kunci. Karena space poster itu terbatas. Pilih dan pilih 2 atau 3 pustaka yang dijadikan wakil dari keseluruhan referensi yang ada di skripsi Anda. Ya, yang sangat relevan dan menunjang hasil yang Anda paparkan. Oke. Nah, selesai. Dan kemudian juga tidak kalah pentingnya boleh jadi penelitian Anda ini didukung oleh dana penelitian dari dosennya. Dana penelitian dari mungkin LPDP atau dari Dikti. Sesudah kesimpulan, tolong ditulis, ya, acknowledgement atau ucapan terima kasih. Jadi pada dasarnya, ya, ucapan terima kasih atau acknowledgement ini wajib ditulis di artikel ilmiah yang di jurnal. Tapi di poster pun bisa dimasukkan setelah kesimpulan sebelum daftar pustaka. Sebelum daftar pustaka, sesudah kesimpulan, diberi, ya, kolom untuk ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu tentu disampaikan kepada pemberi dana dari penelitian yang dikerjakan. Ya, khususnya biasanya S2, S3 didukung oleh program penelitian tesis atau program penelitian disertasi. Silakan dituliskan sumber dananya dan ucapan terima kasih biasanya ke Unpad atau ke Dikti, ya. Jadi menulisnya di kolom ucapan terima kasih atau dalam bahasa Inggrisnya biasa kita tulis acknowledgement, ditulis sebelum bagian akhir daftar pustaka. Nah, itu merupakan bagian dari pembelajaran tata cara pembuatan poster yang wajib Anda laksanakan sebelum sidang. Jadi biasanya nanti TU Pak Yandi, ya, begitu Anda setelah kolokium, bahkan pada saat kolokium pun silakan sudah dipasang. Tapi biasanya pada saat kolokium memungkinkan masih banyak masukan dari penguji dan memungkinkan untuk berubahnya hasil penelitian sajiannya itu berubah pada saat poster. Jadi sesudah kolokium, sebelum sidang, silakan Anda wajib membuat poster.
poster dengan catatan bila mana di kolokium banyak masukan dari evaluator atau penguji, poster Anda itu sudah merupakan suatu hasil yang sudah lebih disempurnakan. Skripsinya juga sudah diperbaiki karena pada saat kolokium mungkin ada masukan, ada saran dari penguji atau evaluator. Jadi sekali lagi nanti Pak Yandi TU ya akan menagih mana posternya sudah harus dipasang sebelum pelaksanaan sidang Anda. Saya kira ini sangat-sangat sederhana dan tidak sulit. Anda kalau misalkan nanti ini pandemik COVID-19-nya sudah katakanlah dibebaskan untuk pergi ke kampus, Anda bisa lihat banyak poster baik S1 ataupun S2 yang terpasang di dinding koridor di lantai 2 contohnya ya. Oke, itu ya adalah contoh dari poster. Oke, sekarang kita masuk ke tata cara pembuatan manuskrip atau karya ilmiah. Ya, ini merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa S2 dan mahasiswa S3 kimia sebelum sidang harus menulis artikel ilmiah yang akan tentunya dikirimkan dan dipublikasikan di jurnal, baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Bisa dilihat ini slide-nya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mangga kita mulai. Ya, bahwa artikel yang kita tulis untuk disubmit atau dikirimkan ke jurnal tertentu, baik itu jurnal nasional ataupun internasional, draftnya disebut manuskrip. Jadi apa manuskrip? Manuskrip adalah draft artikel ilmiah yang akan disubmit atau dikirimkan ke jurnal tertentu untuk dipublikasikan. Manuskrip yang kita kirim ke jurnal tertentu boleh jadi nanti ada jawaban dari jurnal terkait. Ya, langsung diterima, istilahnya accepted. Nah, perhatikan istilah-istilah ini. Boleh jadi juga diterima tapi dengan sedikit perbaikan. Ya, dengan perbaikan minor. Boleh jadi diterima dengan perbaikan mayor dan disarankan untuk menambah hasil penelitian dan Anda harus mengerjakannya lagi karena dianggap kurang lengkap. Atau boleh jadi ya bahwa artikel ilmiah yang dikirim atau manuskrip yang dikirim ini langsung ditolak, istilahnya rejected. Jadi sekali lagi perhatikan istilah-istilah. Manuskrip adalah draft artikel ilmiah yang mau kita submit ke jurnal tertentu. Bila sudah kita submit atau kita kirimkan, boleh jadi kita mendapat jawaban accepted, berarti diterima, dan kita biasanya diberitahu artikel Anda akan dipublikasikan bulan sekian di nomor jurnal kami nomor sekian. Accepted. Boleh jadi ditolak, rejected, reject, ditolak. Nah, jadi dengan demikian maka kita usahakan penulisan karya ilmiah ini memenuhi persyaratan yang diminta. Tentu kita bisa pilih dan bisa pilih dan harus menyeleksi jenis jurnal supaya memang artikel atau manuskrip yang kita tulis cocok di jurnal tersebut.
Karena boleh jadi kekurang tahuan dari skop jurnal tersebut memungkinkan kita salah kirim, itu pasti langsung di rejected dengan catatan ya artikel ilmiah Anda tidak cocok untuk jurnal kami. Nah, lo salah pilih. Jadi harus searching dulu. Jadi jangan ujug-ujug submit. Dan pada saat searching pun jadinya kita diberitahu bagaimana tata cara menulis artikel yang dipersyaratkan oleh jurnal tersebut. Dan boleh jadi juga nanti jurnal tersebut mengeluarkan template. Ini sangat memudahkan, Anda hanya tinggal mengikuti saja sesuai template-nya. Atau boleh jadi jurnal tersebut tidak mengeluarkan template, tapi hanya memberi batasan. Abstrak terdiri dari sekian kata. Introduction atau pendahuluan sekian kata. Abstrak itu harus dilengkapi dengan keyword sekian kata. Ukuran huruf abstrak, bla 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 bla. Ukuran huruf dari judul harus demikian. Nanti akan saya berikan berbagai variasi. Ternyata jurnal ilmiah, baik itu jurnal di dalam negeri ataupun luar negeri, bermacam-macam ternyata. Tidak satu format. Tapi format yang akan saya sampaikan pembelajarannya untuk membuat manuskrip, karena boleh jadi penelitian Anda meskipun baru skripsi atau tugas akhir dari S1 ini, ya jarang-jarang yang dipublikasikan, tapi pembimbing menilai, aduh bagus sekali ini novelty-nya, ada kebaruan, ya ada hasil penelitian yang belum dipublikasikan atau belum pernah diteliti oleh orang lain. Novelty-nya jelas, kebaruannya jelas. Jadi penemuannya merupakan penemuan baru. Banyak sekali dari lab organik yang dibimbing Prof. Unang, meskipun baru penelitian pendahuluan, ternyata memperoleh struktur baru yang layak dipublikasikan. Makanya jangan heran, yang dibimbing Prof. Unang itu ada yang sudah punya publikasi di jurnal internasional. Gitu ya. Ini bagus sekali. Yuk kita lihat sekarang bagaimana tata cara pembuatan manuskrip. Perhatikan baik-baik. Ini merupakan tata cara penulisan secara general, secara umum yang biasa diminta oleh jurnal-jurnal kebanyakan. Salah satunya jurnal yang saya sendiri yang mengampu sebagai ketua tim jurnal kimia, yaitu JNA, jurnal ya dari Kimika Akta. Kimika apa? CNA ya. CJNA. Kimika et Natura Akta, jurnal ilmiah prodi kimia kita. Itu acting manajernya yang melaksanakannya itu Pak Sapri dan Ibu Rani Maharani. Memang itu di bawah koordinasi saya. Bisa Anda mulai belajar menulis di situ ya. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Nah, yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara penulisan karya ilmiah ya. Di dalam hal ini tentu ya bahwa ini merupakan suatu hal yang ini narasinya silakan dibaca saja ya, karena nanti yang penting saya memberikan beberapa contoh-contoh ini hanya bisa dibaca ya, karena lihat karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan ini saya sudah sampaikan pengertian-pengertian ini di skripsi, silakan nanti baca. Yang penting kita masuk sekarang ke contoh-contoh dan bagaimana tata cara penulisannya ya. Jadi apa yang persyaratan-persyaratan segala macam ya, terus bagaimana, dan perhatikan tolong baik-baik ya. Oke, sama seperti apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa karya ilmiah yang dipublikasikan
di jurnal nasional atau internasional. Itu kalau jurnal nasional itu tentu karena dalam bahasa Indonesia, ya, ada yang juga minta dalam bahasa Inggris, tapi yang jurnal kita yang bahasa Indonesia yaitu jurnal Kimika et Naturalita (JNA) itu yang ditulis dalam bahasa Indonesia dimintakan juga abstraknya dalam bahasa Inggris. Tapi tentu jurnal internasional semuanya hanya bahasa Inggris. Dan abstrak dalam bahasa Indonesia di jurnal nasional itu harus memenuhi kaidah penulisan. Jadi harus italik. Nah, jurnal CNA atau Kimika et Naturalita kita sekitar 24 sampai 25 kata susun secara singkat. Perhatikan, ada nanti jurnal yang hanya minta 15 kata saja. Ikuti silakan. Itu ketentuan yang diminta oleh jurnal tersebut. Mungkin nanti akan saya sampaikan beberapa contoh variasi sampai ke bagian-bagian rincinya juga ada yang berbeda. Ya, selain bagaimana menulis judul, bagaimana fontnya itu sangat rinci. Berapa abstrak minimal dan font tulisannya, kemudian cara penyusunannya bagaimana. Nah, oke, tapi pada dasarnya bahwa judul di dalam CNA itu semuanya harus bold, kapital semua. Ada jurnal internasional yang mirip dengan yang kita laksanakan, yang kita tentukan di CNA, yaitu dengan huruf semuanya besar, tebal. Tapi yang penting disusun secara singkat, deskriptif, dan informatif. Ini ke semua jurnal juga demikian. Tapi jumlah kata tergantung jurnalnya dan jenis huruf tergantung jurnalnya. Gitu ya. Nah, bahasa Latin misalkan spesies tanaman hanya huruf awalnya saja yang kapital, ditulis miring sekali. Tanpa singkatan dan unsur atau rumus kimia. Itu sama. Di bawah judul utama nama penulis lengkap ditulis tanpa gelar, pemilihan utama ditulis paling ujung. Sama seperti apa yang tadi saya sampaikan di poster. Di bawah nama penulis ditulis alamat masing-masing penulis serta alamat surat untuk memudahkan komunikasi. Khusus untuk corresponding author. Ya, alamat korespondensi biasanya pembimbingnya. Ya, penulis utamanya Anda dia tulis di awal, misalkan Nadia Pomeneci, seperti tadi di poster, pembimbing pendampingnya Ibu Isjualeha tulis, dan pembimbing Anda ditulis paling ujung, pembimbing utama. Dan biasanya dikasih tanda, apakah pakai apostrof, tanda bintang, atau tanda pagar, dengan menyatakan bahwa korespondensi hanya ke Pak Unang. Tulis emailnya, alamat surat dalam bentuk emailnya. Ini sekarang lebih mudah. Dulu mau alamat surat, alamatnya masing-masing. Ya, tapi tentu alamat institusi atau afiliasi di mana perguruan tingginya juga ditulis. Nanti akan saya berikan beberapa contoh. Oke. Abstrak seperti apa yang saya sampaikan, ya, bahwa abstrak di dalam jurnal bahasa Indonesia, khususnya CNA kita, ada dua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan tentu saja tata cara abstraknya sama dengan apa yang tadi saya sampaikan. Satu paragraf diketik satu pasi, terdiri dari 200 kata. Ada yang minta jurnal bahasa Inggris tuh mungkin hanya 100, silahkan ikuti. Diketik italik maksimum 150 kata kalau bahasa Inggris. Jadi jurnal Indonesia itu suka diminta abstrak dalam bahasa Inggrisnya, tapi sajian isinya dalam bahasa Indonesia. Gitu, ya. Kemudian baik abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dilengkapi dengan kata kunci atau keyword. Dan ini perhatikan baik-baik, tata cara penulisan pendahuluan tentu tidak sama dengan pendahuluan deskripsi Anda. Pendahuluan di sini khususnya memuat justifikasi mengenai subjek penelitian yang dilakukan, yang didukung oleh referensi pustaka yang ada.
Jadi apa yang Anda tulis di latar belakang yang deskripsi atau usulan penelitian Anda, tentu pustaka terkait yang melahirkan identifikasi masalah. Dan di bab 2, pustaka referensi yang dicantumkan di bab 2 skripsi Anda, itu yang mendukung munculnya nanti tentu sesuai dengan apa kalau di S2, S3 lebih jelas tuh. Kerangka pemikiran, hipotesis. Tapi di bab 2 Anda skripsi itu mendukung keseluruhan apa aspek-aspek yang dikerjakan dan memungkinkan terbentuknya atau diselesaikannya skripsi Anda sesuai dengan identifikasi masalahnya. Jadi